Ya. Pencaci terus mencaci. Udah istirahat. Apa itu? Ketika Quran jatuh di hati hamba yang bersabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Quran jatuh di hati hamba yang merasa biasa. Karena sudah bilang. Yes. Ayo. Sampai mana? Al-Humazah. Pencaci. Surah Al-Humazah. Pencaci terus mencaci. Mencaci. Mencaci ku mengolok-olok. Nyilokno itu mencaci. Pencaci. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit-bukit hijau, hiduplah seorang kiai bernama Ahmad. Ki Ahmad Sufri. Dengan jubah sederhana dan serban yang melingkar di kepalanya. Ia dikenal sebagai sosok penuh kasih dan bijaksana. Cita-citanya, Pak, bijaksana itu pintar, Pak. ya pintar, punya wawasan yang luas, tidak menghakimi orang lain yang berbeda, jadi bijaksana. Bisa menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, sesuai konteksnya. Cita-citanya mulia, mendirikan sebuah pesantren sebagai pusat pendidikan agama bagi anak-anak desa agar mereka tumbuh dengan ilmu dan nilai-nilai luhur. Akan tetapi impian Kiai Ahmad tidak berjalan mulus. Di desa itu juga tinggal seorang pengusaha kaya bernama Juragan Idris yang merasa kekayaannya memberinya kuasa dan kehormatan di atas segalanya. Dengan rumah megah, mobil mewah, dan pengaruh luas, Juragan Idris terbiasa memandang rendah siapa saja yang dianggap tidak setara dengannya. Tidak setara itu tidak sama. Ketika Kiai Ahmad mengumumkan rencananya mendirikan pesantren, Juragan Idris tidak bisa menahan tawanya. Apa kamu pikir anak-anak desa ini mau belajar darimu? Mereka lebih suka bermain dan belajar cari duit daripada mendengarkan ceramahmu. Pencaci. Ejeknya dengan nada sinis diiringi tawa para pengikutnya yang hanya mencari muka. Kiai Ahmad menanggapi hinaan itu dengan tenang. Ia percaya bahwa niat tulusnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Namun ejekan demi ejekan terus berdatangan. Di balik kekayaannya, Juragan Idris merasa terancam oleh pengaruh Kiai Ahmad yang semakin tumbuh di masyarakat. Ia mulai mencela Kiai Ahmad di mana-mana, menuduhnya hanya mencari perhatian dan uang, sembari memamerkan hartanya untuk meremehkan usaha seorang kiai. Tafsir surah Al-Humazah, sebuah pengingat. Dalam kesediaannya menghadapi ejekan dan celaan, Kiai Ahmad sering merenungkan surah Al-Humazah, surah yang mengingatkan tentang sifat kerdil manusia yang terperangkap dalam cinta harta dan kebanggaan diri. Ayat-ayatnya menjadi pelipur lara dan penguat semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Oh, sing senengane berkata-kata jelek pada orang lain. Menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili, kata humazah merujuk pada orang yang suka mencela dengan ucapan kasar. Sementara lumazah adalah orang yang suka menghina atau merendahkan dengan tindakan. Kedua sifat ini mencerminkan jiwa yang dipenuhi kesombongan dan kebencian terhadap orang lain. Quraisy menambahkan bahwa ayat ini adalah peringatan serius bagi mereka yang menggunakan lidah dan perbuatannya untuk merendahkan orang lain, seolah-olah kekayaan dan status membuat mereka lebih mulia.
Kiai Ahmad menyadari bahwa ejekan Juragan Idris adalah wujud dari sifat yang digambarkan dalam ayat ini, kesombongan yang membawa kehancuran bagi diri sendiri. Alladzi jama'a malahu wa'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan orang yang rakus akan harta dan menjadikannya sebagai tolak ukur kesuksesan. Bahkan menggunakannya untuk merendahkan orang lain. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa perilaku menghitung-hitung harta adalah cerminan jiwa yang serakah dan lupa bahwa kekayaan sejati adalah keberkahan dan kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Kiai Ahmad memahami bahwa kesombongan Juragan Idris berasal dari kecintaannya yang berlebihan pada harta. Di dalam hati dia berdoa agar Allah membuka hati Juragan Idris untuk menyadari bahwa kekayaan tidak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan di jalan kebaikan. Ya, sabu'an nama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Mengekalkan itu abadi, membuat menjadi kekal atau abadi. Quraisyihab menafsirkan bahwa ayat ini mencerminkan keyakinan keliru orang yang mencintai dunia, bahwa harta dapat memberikan keabadian atau melindungi mereka dari kematian. Padahal harta adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat hilang. Kiai Ahmad menyadari bahwa banyak orang seperti Juragan Idris yang terjebak dalam ilusi ini. Ilusiku bayangan semu, bayangan yang tidak sebenarnya. Ya, tahu. Ilusi itu kapan tahu? Oh, gini. Hal itu nyambung ke sini, itu anak kelihatan di sini. Nanti orang ngira anaknya itu apa? Terbang sambil tidur. Itu ilusi apa? Ilusi kayak gini, misalnya Kakak Danis bubuk nang kamare lampunya dimatikan. Kakak Danis lihat, Pak, ada bayangan hitam yang melayang-layang. Itu menyeramkan. Padahal cuma selambu depan ketiup angin karena jendela yang buka. Nah, itu kan bayangan yang tidak sebenarnya. Ilusi namanya. Quraisyihab menafsirkan bahwa ayat ini mencerminkan keyakinan keliru orang yang mencintai dunia, bahwa harta dapat memberikan keabadian atau melindungi mereka dari kematian. Padahal harta adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat hilang. Kiai Ahmad menyadari bahwa banyak orang seperti Juragan Idris yang terjebak dalam ilusi ini. Ia berdoa agar masyarakat di desanya memahami bahwa kekayaan tidak akan membawa kebahagiaan sejati jika tidak digunakan untuk kebaikan. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Sekali-sekali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Menurut Ibnu Katsir, hutamah adalah salah satu nama neraka yang melambangkan kehancuran total. Syekh Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sifat konsumtif itu menggunakan barang yang secara berlebihan.
Ya, siapa? Syekh Az-Zuhaili menjelaskan bahwa sifat konsumtif dan kesombongan yang menguasai hati seseorang akan membawanya pada kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Kiamat teringat bahwa mereka yang mencela dan merendahkan orang lain seperti juragan itu sesungguhnya sedang menghancurkan dirinya sendiri. Ia bertekad untuk terus bersabar melawan kesombongan dengan ketulusan. Narullahi muqadah alladzi tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amatin mumaddadah. Itulah api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quraisy Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menggambarkan bagaimana api neraka akan membakar jiwa dan hati mereka yang sombong dan mencela orang lain. Kesombongan yang tidak ditinggalkan di dunia akan menjadi siksaan abadi di akhirat. Bagi Kyai Ahmad, ayat ini menjadi pengingat yang untuk tetap rendah hati dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ia menyadari bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan keburukan. Bukan. Ya. Meskipun terus diejek, Kyai Ahmad tetap melanjutkan usahanya dengan penuh ketekunan. Berkat doa dan dukungan para alim ulama. Alim ulama itu orang yang ahli agama. Semakin banyak masyarakat yang mulai menyadari pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Dukungan itu akhirnya membuat pembangunan pesantren dapat diselesaikan. Ketika pesantren resmi dibuka, suasana haru menyelimuti desa. Anak-anak desa berlarian dengan senyum lebar, siap belajar dan tumbuh dalam kebaikan. Melihat kebahagiaan yang tumpah ruah di desanya, dari anak-anak desa yang bersuka cita, tiap sore berjalan beriring ke langgar itu tempat sembahyang. Hati juragan Idris mulai tersentuh. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya telah terperangkap dalam kesombongan yang hanya membawa kehampaan. Kisah ini mengajarkan bahwa sifat kerdil seperti kesombongan, cinta harta, kebiasaan mencela tidak akan membawa kebaikan. Sebaiknya ketulusan, kesabaran dan perjuangan di jalan Allah akan menghasilkan keberkahan yang tak terhingga. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Humazah, kekayaan sejati bukanlah harta yang melimpah, melainkan keberkahan yang dirasakan oleh hati yang ikhlas dan senantiasa merunduk. Merunduk itu tidak merasa sombong, rendah hati. Bagi mereka yang berjuang di jalan kebaikan selalu ada harapan dan pertolongan dari Allah. Pesan ini akan terus menjadi pengingat bagi generasi mendatang bahwa cinta pada ilmu dan kebaikan adalah jalan menuju kebahagiaan hakiki. Hakiki itu apa? Hakiki itu kekal, abadi. Abadi nan jaya. Hakiki itu yang sebenarnya. Hakiki sebenarnya, bukan yang ilusi. Ilusi. Bukan yang tiruan. Ilusi. Kita berdoa terus istirahat. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qulubana minal kibri wal ghibati wal hamzi wala taj'alna mimman jama'a ma law wa'adatah wa nasiya annal masira ilaika. Ya Allah, sucikan hati kami dari kesombongan hibah. Hibah itu rasan-rasan.
Kasan-kasan. Iya, ngomongi orang lain itu ghibah. Ya Allah, sucikan hati kami dari kesombongan, ghibah dan celaan. Celaan itu senengane mencela atau mengolok-olok orang lain. Jangan jadikan kami di antara orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, atau orang yang pelit kikir. Tapi lupa bahwa hakikatnya kami akan kembali kepadamu. Alhamdulillah ibu, istirahat, besok sekolah.